Halo saudara, senang bisa kembali menyapa saudara dalam Sapaan Gembala GKI Cawang. Dan kali ini kita akan berbicara tentang berderma. Ini masih terkait dengan Minggu Prapaskah yang akan segera kita masuki mulai tanggal 17 Februari nanti. Ketika masa Prapaskah ada 3 hal yang kita lakukan: berdoa, berpuasa, dan berderma. Berderma atau derma adalah pemberian. Memang kata-kata ini tidak terlalu akrab dengan kita, tapi ketika bicara pemberian, maka itu adalah hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan gereja atau biasa dilakukan dalam kehidupan orang Kristen. Memberikan bantuan, memberikan perhatian, memberikan tanda kasih, dan seterusnya. Berderma yang kita lakukan dalam rangka Prapaskah ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan doa dan puasa. Selama 40 hari kita akan diajak untuk berpuasa dengan sukarela, dan kita bisa memilih mau puasa dari pagi sampai sore, atau puasa atau pantang, tidak makan siang, ataupun kemudian tidak makan malam, ataupun tidak makan makanan kesukaan kita, atau melakukan sesuatu yang kita sukai selama 40 hari. Dan apa yang kita lakukan itu kemudian kita sisihkan nominal uang yang bisa dipakai untuk makan siang ataupun makan malam ataupun membeli barang yang kita sukai. Dan uang yang kita sisihkan itulah yang kita pakai sebagai derma atau pemberian bagi orang yang membutuhkan. Nah, dalam Yesaya 58 ayat 7, di situ Allah mengingatkan puasa seperti apa sih yang diinginkan Allah dalam kehidupan Israel dan juga kita. Maka dibilang, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada pemberian yang kita lakukan dalam rangkaian puasa tadi, ya. Bukan hanya menahan lapar, tapi kemudian memecah roti, berbagi makanan dengan orang yang membutuhkan. Kalau kita tahu ada orang yang membutuhkan pakaian, berikanlah. Ada orang miskin, tolong mereka, bantu mereka. Ada orang yang membutuhkan perhatian, kita tidak menyembunyikan diri. Dan pada saat ini rasanya ada banyak sekali yang dapat kita tolong, apalagi ketika kita lihat pada masa pandemi ini ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Pada saat ini ada bencana-bencana yang terjadi dan ada orang-orang yang mengungsi. Maka mereka pasti membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, dan kita bisa menolong mereka, menunjukkan kemurahan hati kita seperti Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang murah hati. Mungkin kita juga berpikir, wah, masa pandemi ini saya juga susah. Bagaimana saya mau menolong orang lain kalau saya sendiri susah, kalau saya sendiri lapar, kalau saya sendiri kesulitan keuangan? Maka firman Tuhan juga mengingatkan kita. Yesus menunjukkan ada orang yang memberi dari kelebihan mereka, tapi ada janda miskin yang memberi dari kekurangan. Jadi ada yang memberi dari kelebihan, tapi tidak berarti bahwa orang yang kesulitan lalu kemudian tidak dapat memberi. Itu menjadi pengingat buat kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan perhatian, tidak memberikan pertolongan.
Dalam tradisi Yahudi, orang-orang Yahudi belajar untuk berbagi berkat, berbagi roti. Kalau ada orang yang mereka temui dan orang itu mengalami kesusahan, maka mereka diajak untuk puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, asalkan orang yang mereka temui itu bisa mereka bagi makanan, sehingga orang itu tidak kelaparan. Bagian-bagian itu terus mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita dipanggil untuk menolong, dan kesulitan, kekurangan tidak menjadi alasan kalau kita mau berusaha. Karena itu dalam masa Prapaskah ini kita kembali diajak. Mari kita melatih diri kita. Tentu saja dengan doa, meminta agar Tuhan membuka hati kita, sehingga kita dipertemukan dengan orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, dan kita ditolong agar hati kita terbuka, sehingga kita dapat memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas, dan kita tidak merasa kekurangan atau merasa rugi dengan pemberian-pemberian yang kita lakukan. Saudara juga tahu bahwa dalam masa pandemi ini, persembahan gereja juga mengalami penurunan yang luar biasa. Padahal gereja dipanggil untuk menjadi terang Kristus, gereja dipanggil untuk menolong, gereja dipanggil untuk berbagi. Nah, derma yang kita kumpulkan bisa juga kita salurkan melalui gereja, persembahan ke gereja, agar fungsi gereja dalam pelayanan, kesaksian, diakonia tidak berhenti selama masa pandemi ini, tapi tetap dapat dilakukan. Ketika kita lakukan dengan kesungguhan hati, ketulusan hati, kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah berkekurangan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita terus belajar berbagi roti, berbagi berkat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.